Saya orang terdepan yang membicarakan tesis imat sampai dia langit ke Sidratul Muntaha. Tugas saya hari ini mau tarik dia balik ke bumi, jangan sampai di sana terus. Itu tugas saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari sekalian yang saya hormati dan saya cintai, ada seseorang yang dulu membela Ketul Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani, terlepas apa motivasinya, terlepas apa yang melatar belakanginya, tetapi saat ini orang tersebut berbalik arah, bukan saja menjadi jongos Pak Alawi, tetapi justru menebar fitnah, mengguncang dan ingin merontokkan tesis Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani. Siapakah dia? Mari kita tonton videonya berikut ini. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kamu dan menciptakan perbuatanmu. Kita nggak tahu ini semua rahasia Allah. Saya ini adalah orang terdepan yang membela tesis imat. Betul? Saya orang terdepan yang membicarakan tesis imat sampai dia langit ke Sidratul Muntaha. Tugas saya hari ini mau tarik dia balik ke bumi, jangan sampai di sana terus. Itu tugas saya. Mohon semua handai tolan, semua mohon dukungannya. Ada sedikit ya tambahannya. Ini ingin saya sampaikan bahwa berhati-hati. Ada 3-4 metode untuk menghancurkan Ba'alwi bukan dari sudut nasab. Ini harus kita perangi metode ini. Ini sumbernya saya juga. Jahannam betul. Allah ya Rabb. Jadi yang pertama, mereka menyerang Ba'alwi dari karakter buruk oknum Ba'alwi, dari habaib-habaib yang dawir-dawir, yang dianggap mereka dawir, yang banyak-banyak masalah lah. Saudara sekalian, kita tahu siapakah dia? Dia adalah yang mula-mula menyebut diri bernama Sayyid Tengku Muda Kohri. Kenapa dia berbalik? Orang sudah pasti tahu. Ketika dia ingin menjadi orang yang menonjol di hadapan Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani, sampai-sampai ketika Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani sedang seminar di IAIN Syahid Jakarta, dialah yang ngotot datang sendiri ke Banten, menunjukkan seakan dirinya hebat. Padahal menurut saya tidak pernah disuruh dan tidak pernah diperintah. Ingin menonjolkan dirinya seakan-akan orang hebat. Saudara sekalian, selepas itu ada informasi pembentukan perjuangan Wali Songo Laskar Sabilillah, dan orang ini ikut nimbrung di sana, pengennya menjadi pimpinan, inginnya menjadi orang yang ada di depan. Tetapi semua saudara-saudara kita yang ada di sana tahu kalau orang ini tidak tulus ikhlas niatnya, tidak sungguh-sungguh, kecuali hanya mencari. Dia pakai nama Sayyid, dia pakai nama Tungku. Padahal setelah dia getol menyuarakan rungkatnya nasab Pak Alawi, dari Mukibin banyak yang mencari informasi tentang dia. Ternyata faktanya dia adalah orang yang tidak punya pekerjaan. Bahkan disorot rumahnya
ngontrak pindah sana, pindah sini, karena tidak punya pekerjaan. Kemudian, sebut dirinya Sayyid, ternyata setelah dilakukan tes DNA, sama sekali tidak nyambung. Jawa saja tidak, Aceh juga tidak, G juga tidak, malah L. Ini artinya apa? Kebohongan demi kebohongan telah dibuatnya. Untuk apa? Dengan menyebut dirinya sebagai Sayyid Tengku Sayyid Qori, supaya orang menganggap bahwa dia adalah keturunan Rasulullah SAW juga. Dan ternyata setelah terbongkar, dia tidak ada gen sama sekali dengan turunan Rasulullah. Akhirnya, karena memang tujuan awalnya adalah mencari, maka tidak ada tempat lain yang bisa memberikan kecuali bergabung dengan Ba'alawi seperti jongos-jongos lainnya, Romel, Zaini, Wafi, dan kawan-kawannya. Orang ini iri, kenapa Wafi bisa menjadi bintang? Kenapa Romel bisa menjadi bintang? Sementara dia berada di pihak Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, tidak mendapatkan apa-apa. Saudara, katanya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dan orang-orang yang berjuang meluruskan nasab ini dengan taktiknya ingin menghancurkan Ba'alawi, dan katanya taktik itu dibuat oleh orang ini. Di antaranya satu, katanya adalah menghancurkan Ba'alawi dengan cerita-cerita atau menonjolkan keburukan-keburukan Ba'alawi seperti yang dia katakan tadi. Padahal sesungguhnya kita sudah tahu keburukan-keburukan Ba'alawi, Habib-Habib itu. Sungguh pun dia mengaku sebagai orang yang memunculkan, yang menggiring atau memunculkan, menebarkan isu kebobrokan akhlak kerusakan Ba'alawi. Kita sudah tahu semuanya, bahkan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani itu mulai penyelidikan dimulai dari kebobrokan dan keburukan akhlak para Habib. Jangan ente Qori ngaku-ngaku sebagai orang yang mempelopori, membongkar Habib dimulai dari kebobrokan akhlaknya. Ini kata si Qori. Kita lanjut. Ketika terjadi satu problem, itu diekspos, diserang, dibikin judul-judul yang bermacam-macam, itu yang pertama. Yang kedua, mereka menyerang Ba'alawi dari informasi karomah yang disampaikan dalam setiap ceramah, lalu dicari di dalam kitab-kitab tentang karomah ulama-ulama Ba'alawi. Di situ mereka framing, karena tujuan mereka bukan untuk orang alim, wahai kiai. Tujuan mereka bagaimana pemahaman karomah ini di antara orang-orang awam yang nggak punya pengetahuan karomah itu terdoktrin. Hai Qori, tanpa ente menyebutkan kalau Habib-Habib bohong ceritanya tentang khurafat, itu kita orang Indonesia sudah tahu. Sudah sejak lama kita mempelajari, kita sudah melihat betapa kebohongan-kebohongan yang dibuat oleh Ba'alawi. Kenapa? Karena memang Yahudi itu adalah orang-orang yang paling pintar membuat cerita khurafat. Ya, Saudara Tengku, saya sampaikan, ente karena tidak mendapatkan apa-apa, maka ente berbalik sekarang menjadi jongos Ba'alawi. Tetapi mari kita lihat sampai di mana kemampuan ente. Karena kita tahu kalau ente itu aslinya adalah gelandangan, tidak punya pekerjaan. Aslinya ente tidak punya apa-apa, kemudian pansos. Maka ente coba-coba bikin menggiring opini. Anda berantem dengan Bahar Smith, Anda menyerang ini, Anda menyerang itu. Itu kita tahu bahwa Anda itu adalah sandiwara, bermain sandiwara.
Maka kepada saudara-saudara saya, ketika orang ini ngomong, sudah, jangan dipercaya. Kalau orang ini sampai menjadi juru bicaranya Pak Alawi, ya bisa saja karena memang hanya ketenaran, hanya fulus, hanya materi yang dia inginkan. Semoga saudara-saudara saya tidak terpancing oleh omongan si Kori yang lucu ini.